Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Untari, NPM 2408260045. Baik, saya akan menjelaskan tentang saraf sebagai jaringan eksitabel. Yang pertama itu, neuron adalah unit struktural dan fungsional sistem saraf yang bertanggung jawab dalam penghantaran impuls saraf. Neuron dapat menghasilkan sinyal listrik karena adanya potensial membran, yaitu perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar sel. Ciri utama jaringan saraf sebagai jaringan eksitabel. Yang pertama, memiliki potensial membran istirahat yang dapat berubah akibat rangsangan. Yang kedua, mampu menghasilkan dan mengantarkan impuls saraf dalam bentuk perubahan elektrokimia yang disebut aksi potensial. Lalu yang kedua itu ada potensial membran dan jenis sinyal listrik. Sinyal listrik pada neuron dapat berupa yang pertama itu potensial berjenjang. Sinyal lokal yang terjadi dalam berbagai tingkatan kekuatan berkurang seiring jarak dan memiliki jarak sinyal yang terbatas. Yang kedua itu ada action potensial atau potensial aksi. Sinyal dengan perubahan besar atau sinyal dengan perubahan besar bersifat cepat, menyebar tanpa mengalami penurunan dan memungkinkan transmisi jarak jauh. Lalu ada graded potensial, yaitu potensial berjenjang. Dia terjadi dalam berbagai intensitas dan melemah seiring jarak. Lalu contoh potensial berjenjang dalam tubuh itu ada postsinaptik potensial, yaitu terjadi di neuron pasca sinaps. Lalu yang kedua ada reseptor potensial, dihasilkan oleh reseptor sensorik. Lalu ada end-plate potensial, terjadi di persimpangan neuromuskular. Lalu ada pacemaker atau ada pacemaker potensials, itu terjadi di otot jantung. Lalu ada slow wave potensial, itu terjadi di otot polos. Yang ketiga itu ada potensial aksi atau action potensial. Dia memiliki ciri-ciri berupa perubahan cepat dan besar pada potensial membran, memungkinkan bagian dalam sel menjadi lebih positif dibandingkan luar sel untuk sesaat, tidak mengalami pelemahan selama konduksi atau non-dekremental, bergerak dari akson hilok menuju terminal akson tanpa perlu rangsangan tambahan. Mekanisme potensial aksi itu ada depolarisasi, yaitu saluran Na+ terbuka, lalu ion Na+ masuk, lalu membran menjadi lebih positif. Yang kedua itu ada repolarisasi, saluran Na+ tertutup, kemudian saluran K+ terbuka, kemudian ion K+ keluar, lalu membran kembali ke potensial istirahat. Lalu yang ketiga ada hiperpolarisasi, potensial membran menjadi lebih negatif dari keadaan istirahat karena keluarnya K+ secara berlebihan. Lalu ada kembali ke potensial istirahat, saluran ion kembali ke kondisi normal. Lalu potensial aksi bersifat all or none. Yaitu jika rangsangan cukup kuat untuk mencapai threshold, maka potensial aksi terjadi dengan intensitas maksimal. Jika tidak mencapai threshold, tidak akan terjadi potensial aksi. Lalu ada konduksi impuls saraf. Terdapat dua metode penghantaran impuls saraf. Yang pertama itu ada konduksi kontinu atau continuous conduction.
diserabut tanpa mielin. Yang pertama itu ada potensial aksi menyebar secara berurutan ke setiap bagian membran sepanjang akson. Terjadi lebih lambat dibandingkan saltatory conduction. Lalu yang kedua itu ada konduksi saltatory atau saltatory conduction. Dia diserabut bermielin. Kalau yang contiguous conduction itu tadi diserabut tanpa mielin. Jadi konduksi saltatory ini dia impulsnya melompat dari satu node of Ranvier ke node berikutnya. Jauh lebih cepat dibandingkan konduksi kontinu. Mielinnya bertindak sebagai isolator dan meningkatkan kecepatan transmisi impuls. Lalu saluran Na+ dan K+ terkonsentrasi di node of Ranvier untuk memungkinkan potensial aksi terjadi hanya di lokasi tersebut. Lalu ada periode refraktori, yaitu waktu di mana neuron tidak dapat atau sulit dipicu untuk menghasilkan potensial aksi baru, memastikan impuls hanya berjalan dalam satu arah. Dia terdiri dari yang pertama itu ada periode refraktori absolut, tidak mungkin terjadi potensial aksi baru berapapun kuatnya rangsangan. Yang kedua ada periode refraktori relatif, yaitu potensial aksi baru bisa terjadi tetapi membutuhkan rangsangan yang jauh lebih kuat dari biasanya. Lalu yang keenam tuh ada kode kekuatan rangsangan. Dia tuh yang pertama, kekuatan rangsangan tidak menentukan besarnya potensial aksi karena sifat all or none. Lalu yang kedua itu ada kekuatan rangsangan ditentukan oleh frekuensi potensial aksi. Semakin kuat rangsangan, semakin banyak potensial aksi yang dihasilkan per detik. Lalu ada semakin besar stimulus, yaitu semakin banyak neuron yang teraktivasi, menjadi semakin besar jumlah informasi yang dikirim ke sistem saraf pusat. Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama, neuron adalah jaringan excitable yang mampu menghasilkan sinyal listrik melalui graded potensial dan action potensial. Yang kedua itu ada potensial aksi bersifat all or none dan dihantarkan secara kontinu atau tanpa mielin atau saltatory dengan mielin. Yang ketiga itu ada konduksi saltatory lebih cepat dibandingkan konduksi kontinu karena adanya node of Ranvier. Lalu yang keempat itu ada refraktori absolut dan relatif, memastikan impuls berjalan dalam satu arah dan mencegah overstimulasi neuron. Lalu ada kekuatan rangsangan dikodekan dalam frekuensi potensial aksi, bukan dalam amplitudo sinyal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.